Tugas ujian tengah semester AIK 3, Citra Salsabila, S1 Pendidikan Kimia, Universitas Muhammadiyah, Semarang. Yuk kita mengenal silikon. Silikon adalah unsur elektropositif yang paling melimpah di kerak bumi, bersifat metaloid dengan kilap logam dan sangat rapuh. Silikon memiliki lambang Si dan nomor atomnya adalah 14. Bagaimana pembuatan silikon? Silikon dibuat dengan mereduksi kuarsa atau sering disebut juga dengan silika ataupun silikon dioksida dengan kokas C. Proses reduksi ini dilangsungkan di dalam tungku listrik pada suhu 3000 derajat Celcius. Silikon yang diperoleh kemudian didinginkan sehingga diperoleh padatan silikon. Namun silikon yang diperoleh dengan cara ini belum dalam keadaan murni. Agar diperoleh silikon dalam bentuk murni, diawali dengan mereaksikan padatan silikon yang diperoleh melalui cara di atas direaksikan dengan gas klorin Cl2. Gas CiCl4 ini memiliki titik didih 58 derajat Celcius. Uap yang terbentuk kemudian dilewatkan melalui sebuah tabung panas berisi gas H2 sehingga terbentuk Si. Fungsi silikon. Silikon digunakan sebagai elemen pada perangkat keras komputer dan industri mikroelektronika. Dalam setahun bisa diproduksi 80.000 ton semikonduktor berbahan silikon. Ada namanya batu granit yang tersusun atas senyawa silikon kompleks banyak digunakan sebagai bahan bangunan pada proyek-proyek teknik sipil. Manfaat silikon juga terdapat pada pasir silika yang merupakan bahan utama pembuatan kaca. Kaca sendiri punya banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Silikon karbida abrasif digunakan dalam sinar laser. Silikon juga digunakan dalam produk kecantikan, misalnya dalam operasi plastik. Nah, hal ini yang menjadikan perbincangan mengenai halal atau haramnya penggunaan silikon tersebut. Silikon juga terdapat pada skincare. Skincare dengan kandungan silikon memiliki tekstur yang lembut. Selain itu, silikon dapat juga digunakan untuk penyembuhan luka dan untuk meningkatkan penampilan bekas luka. Nah, silikon dapat menjaga kelembapan, menjaga kulit tetap terhidrasi. Menambahkan silikon pada skincare membuat kulit terlihat lebih glowing dan bebas dari kerutan, karena menghaluskan tekstur memberikan efek kabur. Lalu bagaimana Islam memaknai penggunaan silikon? Dalam kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha, semua perkara bergantung pada niatnya. Jika niatnya untuk pengobatan dan secara medis dibolehkan karena tidak mengganggu kesehatan, tidak masalah. Tapi jika untuk merubah ciptaannya ya haram. Jadi dalam keadaan darurat atau emergensi tidak masalah penggunaan barang tersebut asal tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittura ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya, artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, penggunaan terhadap silikon itu sebaiknya perlu ditinjau terlebih dahulu sebelum memakainya. Mengingat maksud dan tujuan dalam penggunaan silikon tersebut hendaknya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya darurat, sehingga adapun niat dalam penggunaan silikon tersebut tidak lebih sebagai sarana pengobatan dan penyembuhan, bukan malah untuk sekedar mempercantik diri dan berlebih-lebihan yang hanya akan menimbulkan mudarat bagi si pemakainya. Jazakumullah khairan katsir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.